Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman yang sholih dan sholihah pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, ketika kita hidup di dunia, maka tugas kita sebagai manusia, seorang muslim adalah beribadah kepada Allah, ya. Nah, sangat penting bagi kita untuk mengetahui apa saja sih perbuatan kita yang bisa mendatangkan kecintaan Allah atau keridhaan Allah, dan apa saja perbuatan yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah. Karena sejatinya ketika kita hidup di dunia adalah keridhaan Allah yang kita cari. Nah, berikut teman-teman kita akan membahas tentang apa saja perbuatan-perbuatan di dalam Islam, ya, menurut hukum-hukum Islam, ya. Bagaimana standar hukum Islam untuk suatu perbuatan yang kita lakukan, ya teman-teman. Dan adalah sangat penting teman-teman kita mengetahui ilmunya, agar ya amal yang kita lakukan itu adalah amal yang terbaik, amal yang Allah terima, ya. Karena adanya amal itu harus disertai dengan ilmu, ya. Berikut teman-teman kita akan belajar tentang hukum-hukum fikih atau hukum syara di dalam Islam. Selamat mengikuti. Bina Saksiyah Islamiyah edisi Fikih Islam. Nah, teman-teman, sebelumnya kita sudah membahas tentang amal yang baik atau ihsanul amal, ya. Dalilnya itu di dalam Quran surah Al-Mulk ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya, yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Dalam Quran surah Al-Mulk ini Allah memberi kepada kita bahwa ketika kita hidup di dunia adalah untuk diuji, teman-teman, ya. Mana di antara kita, mana di antara manusia-manusia yang lebih baik amalnya. Nah, selanjutnya sekarang ada dua berarti, ya. Kemarin kita sudah membahas tentang amal yang baik, ya. Dan amal itulah yang diterima oleh Allah, yakni yang pertama ikhlas karena Allah, dan yang kedua adalah benar sesuai dengan aturan Allah. Nah, untuk ikhlas, teman-teman, kita perlu iman namanya. Dan untuk benar, perbuatan kita adalah harus sesuai dengan Islam. Maka iman dan Islam di sini yakni mengikrarkan dengan lisan tentang adanya Allah, kemudian membenarkan di dalam hati kita dan melaksanakan perintah serta menjauhi larangan Allah, ya. Nah, tentang iman, masih ingat kan rukun iman ada 6 perkara. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Dan keenam rukun iman ini harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya, ya teman-teman. Kemudian tentang rukun Islam, nah ada 5 perkara, ya, jangan kebalik. Kalau rukun iman ada 6, kalau rukun Islam ada 5, ya. Yang pertama adalah mengucapkan syahadat. Yang kedua adalah sholat. Yang ketiga puasa. Keempat zakat. Yang kelima adalah haji bagi yang mampu.
Setelah kita tahu rukun iman dan rukun Islam, maka kita harus tahu juga nih ya, hukum Islam atau hukum syara atau sebutan lainnya namanya hukum fikih ya teman-teman. Dalam hukum fikih ada 5 ya. Yang pertama adalah perbuatan wajib. Ada juga perbuatan yang sunnah hukumnya, kemudian ada yang haram ya. Kemudian ada yang hukumnya makruh dan ada juga hukumnya yang mubah. Nah, kelima hukum syara ini harus kita ketahui. Jadi ketika kita melakukan suatu aktivitas, kita tahu mana hukumnya di dalam Islam. Hidup di dunia ini ibarat perjalanan panjang yang harus kita jalani. Maka sudah seharusnya sebagai seorang muslim kita harus mengetahui mana perbuatan-perbuatan yang seharusnya kita lakukan dan mana juga perbuatan-perbuatan yang harus kita tinggalkan. Karena kita ingin mencapai keridhaan Allah dan selamat ya di dunia ini agar bisa nantinya di akhirat bertemu dengan Allah dalam keadaan yang Allah sukai. Berikut ya 5 hukum fikih yang tadi atau hukum perbuatan yang tadi kita bahas. Yang pertama adalah wajib. Wajib itu apabila dia dikerjakan akan berpahala dan ketika ditinggalkan akan berdosa. Kemudian sunnah ya, hukum yang kedua, perbuatan itu apabila dikerjakan berpahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Yang ketiga adalah hukum perbuatan mubah. Mubah itu sama dengan boleh ya, artinya boleh kita lakukan. Perbuatan mubah itu apabila dikerjakan dia tidak berpahala, juga ketika ditinggalkan tidak berdosa ya. Namanya boleh-boleh saja ya teman-teman. Kemudian kalau makruh, nah makruh itu ketika dikerjakan tidak berdosa, kemudian ketika ditinggalkan berpahala. Nah yang terakhir adalah haram. Haram itu ketika kita kerjakan maka kita akan berdosa teman-teman. Dan apabila kita tinggalkan kita akan mendapat pahala. Ada namanya perbuatan yang hukumnya wajib seperti sholat, puasa, ya zakat, haji, hal-hal yang dalam rukun Islam itu semuanya wajib. Kemudian menutup aurat ya teman-teman. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua itu semuanya adalah hukumnya wajib. Dan ketika kita melaksanakannya kita akan mendapatkan pahala. Apabila kita meninggalkannya ya maka kita akan berdosa. Selanjutnya adalah hukum perbuatan sunnah. Nah, sunnah ini misalnya kita bersedekah, itu perbuatan sunnah ya. Kemudian sholat sunnah juga sunnah ya. Kemudian puasa sunnah ya. Nah itu semua adalah perbuatan-perbuatan sunnah yang mana ketika kita laksanakan kita akan mendapatkan pahala. Dan apabila kita tinggalkan kita tidak mendapatkan dosa teman-temannya, tapi sangat kita utamakan untuk kita kerjakan setiap hari. Selanjutnya adalah hukum perbuatan haram. Haram ini berarti ketika kita laksanakan, kita kerjakan maka kita akan berdosa ya. Apabila kita tinggalkan maka kita akan mendapatkan pahala. Contohnya adalah misalnya durhaka kepada orang tua, nggak taat sama umi, nggak sama abinya tidak taat, maka akan mendapatkan dosa ya. Kemudian meninggalkan sholat ya. Kemudian makan-makan saat puasa gitu ya, saat bulan Ramadan makan-makan di siang hari juga akan mendapatkan dosa ya. Hukum perbuatan selanjutnya adalah makruh. Makruh itu ya ketika kita tinggalkan kita akan mendapatkan pahala. Nih, Ana berusaha tidak melaksanakannya nih, menahan diri, maka kita akan dapat pahala. Apabila kita kerjakan kita tidak akan mendapatkan dosa ya, tapi sangat lebih baiknya kita tinggalkan teman-teman ya supaya kita akan dapat pahala. Contohnya kita tidak boleh makruh untuk berbicara saat berwudu. Maka ketika wudu berusaha tidak berbicara dulu ya. Atau misalnya kita makan pete, itu kan ada pete banyak bau-bau yang menyengat, misalnya bawang merah mentah gitu ya. Kemudian pete, jengkol, ketika mau sholat maka kita hindari ya.
Kemudian ada juga misalnya kita menahan hadas ya, menahan BG teman-teman ya. Ana mau buang gas nih, tapi Ana mau sholat dulu nih. Udah dipaksakan aja misalnya, ditahan-tahan sampai akhirnya sakit perut sekali. Nah itu tidak boleh, akhirnya sholatnya tidak khusyuk ya teman-teman. Nah selanjutnya mubah itu artinya boleh dikerjakan, boleh tidak ya. Nah misalnya makan apa saja yang itu dihalalkan ya, maka itu boleh-boleh saja teman-teman ya. Kemudian jalan-jalan misalnya ya, atau nonton gitu ya, itu boleh-boleh saja ya. Tetapi kita harus memilih ya, perbuatan mubah ini mana yang bisa bermanfaat ya. Akhirnya kalau bermanfaat, insya Allah ketika kita niatkan karena Allah dan benar ya, maka itu akan mendapatkan pahala juga ya. Maka kesimpulannya adalah perbuatan tadi hukumnya ya ada 5. Ketika perbuatan itu hukumnya wajib, maka kita harus kerjakan ya. Apabila perbuatan itu hukumnya haram, maka harus kita tinggalkan. Apabila hukum perbuatan itu sunnah, maka kita upayakan sekuat tenaga semoga kita bisa mengerjakannya ya. Demikian juga ini kalau makruh berarti kita upayakan untuk tinggalkan ya. Kalau sunnah tadi kita upayakan untuk mengerjakan, kalau makruh kita upayakan untuk meninggalkannya ya. Kemudian ada hukumnya yang mubah. Nah mubah ini pilih mana yang lebih bermanfaat, maka itu yang kita kerjakan ya. Ya teman-teman, walaupun hal itu terasa kecil menurut kita dan seakan-akan tidak ada pahalanya ya, hal yang mubah pun bisa mendatangkan pahala apabila diniatkan karena Allah. Maka tak henti-hentinya kita selalu melakukan kebaikan walaupun kecil dimanapun kita berada. Selamat beramal sholih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.